karena duit orang saling melukai satu dengan yang lain. Karena duit mungkin saling berbunuh satu dengan yang lain. Bukankah itu banyak berlaku di zaman kita sekarang? Duit punya pasal, boleh menjadi putus hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, adik beradik. Duit punya pasal. Itu yang Nabi takut, itu yang Nabi risau. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku. Saya tidak risau kamu akan syirik setelah saya. Beliau beri jaminan, saya tidak takut kamu itu syirik. Diangkat kerisauan Nabi oleh Nabi sendiri sebagai jaminan, saya tidak risau syirik berlaku kepada kamu. Kecuali di zaman kita sekarang yang suka syirikkan orang itu. Nabi bagi jaminan, saya tidak risau umatku syirik. Orang zaman sekarang yang sebut ini syirik, ini syirik, ini syirik. Baginda sendiri tidak risau. Takkan awak lebih risau daripada baginda Rasulullah SAW. Tawassul syirik, ziarah kubur syirik. Apalagi itu cium tangan ulama syirik. Sanjung-sanjung syirik. Macam gula-gula dia. Bahaya kalimat itu. Ini lastu akhsha alaikum an tusyriku. Saya tidak risau kamu syirik. Apa yang dirisaukan olehmu ya Rasulullah? Walakin akhsha alaikum ad-dunya an tanafasuha. Yang saya risau adalah bila dunia ini dibentangkan kepada kamu dan kamu bersaing dengan keduniaan ini, sehingga persaingan kamu akan keduniaan menyebabkan kamu saling berbalah, saling berselisih, bahkan saling membunuh. Ini yang dirisaukan oleh Nabi. Yang dirisaukan oleh Nabi persaingan dalam keduniaan. Yang dirisaukan oleh Nabi orang menjadi hamba kepada dunia. Yang dirisaukan oleh Nabi karena dunia orang berselisih, putus silaturahim, karena warisan putus silaturahim, karena warisan tuntut menuntut di mahkamah, karena warisan, karena masalah duit menyebabkan tak bertegur sapa satu dengan yang lain, karena duit orang saling melukai satu dengan yang lain. Karena duit mungkin saling berbunuh satu dengan yang lain. Bukankah itu banyak berlaku di zaman kita sekarang? Iya kan? Adik beradik, satu ayah satu ibu boleh putus silaturahim gara-gara berebut warisan, gara-gara duit. Orang boleh putus persahabatan gara-gara duit. Orang tua dengan anak boleh berselisih hatta di masa hidupnya gara-gara duit. Jadi persaingan tentang masalah duit ini bukan hanya dalam bisnis saja, hatta dalam kekeluargaan pun. Hatta suami dengan istri, duit punya pasal, boleh menjadi putus hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, adik beradik, duit punya pasal. Itu yang Nabi takut, itu yang Nabi risau. Jangan sampai gara-gara masalah duit, ya itu kan saya punya hak, ya betul. Silahkan menuntut apa yang menjadi hak, tapi jangan putus silaturahim. Silahkan nak mengambil punya hak, tapi jangan saling melukai dengan menumpahkan darah satu dengan yang lain. Bukankah ada mahkamah akhirat yang akan menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala? Kita tak boleh menjadi hakim kepada orang lain untuk menghukum orang lain dengan cara kita sendiri. Kenapa di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kita tidak mampu melawan atas perbuatan zalim yang dilakukan oleh penguasa, kata baginda Rasulullah, berikan haknya karena dia sebagai penguasa yang dilantik, dan tuntut hak kamu nanti di akhirat kalau dia tak tunaikan hak kamu. Ada tuntutan di sana. Itu kalaupun mesti untuk menuntut. Tak bolehkah kita ada sikap ihsan untuk dengan kita punya keluarga? Duit saya dimakan oleh dia, saudara awak juga. Billah alaik, kalau saudara kita yang ambil duit itu, ambil duit kita,
Bayangkan. Kalau depan mata dia kena api terbakar. Kita akan kata padan muka. Kita akan ambil selimut akan padamkan itu api. Kita punya brother. Jangankan saudara kita, orang lain saja kita akan tolong. Apalagi saudara kita yang satu ayah satu ibu terkait hubungan silaturahim. Tapi duit punya pasal, hati boleh tertutup. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau kamu berhadapan dengan orang dalam kesusahan, tengoklah apa yang memudahkan kepada dia. Memudahkan dengan di diskon, memudahkan dengan ambil dah, aku halalkan kepada engkau. Kalau aku halalkan, aku nak makan apa? Yang bagi awak rezeki kepada bapak awak untuk awak terima warisan itu siapa? Yang bagi duit kepada yang mewariskan itu siapa? Adakah kalau yang mewariskan tak ada, kemudian kita tak boleh makan? Yang bagi duit kepada dia juga Tuhan yang sama yang maha hidup. Faham tom? Alhasil kita kerisauan baginda Rasulullah adalah kepada persaingan dalam keduniaan. Naam.